Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ismayani, guru tata boga SMKN 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, Ibu akan membawakan materi tentang sup Indonesia, mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan, kelas 12 tata boga semester 5. Tahukah kalian apa itu sup? Sup adalah suatu hidangan cair yang berasal dari kaldu atau stok dengan penambahan bumbu dan bahan-bahan isian lainnya yang dihidangkan sebagai hidangan pembuka, makanan ringan, atau sebagai pelengkap makanan pokok. Fungsi sup Indonesia: 1. Membangkitkan selera makan. 2. Menambah nilai gizi. 3. Untuk makanan pendamping main course. 4. Menyeimbangkan konsistensi pada suatu susunan hidangan. Komposisi sup Indonesia: 1. Cairan berupa kaldu dari ayam, daging, ikan, seafood, dan sayuran. 2. Bumbu dasar, bawang merah, bawang putih, lada, dan bumbu lain sesuai jenis supnya. 3. Bahan isi: daging, tulang salut daging, ayam, ikan, bakso jamur, tahu, dan sayuran. 4. Pelengkap, yaitu bawang goreng, seledri, tomat, daun bawang. Fungsi kaldu dalam pembuatan sup Indonesia: 1. Bahan dasar dalam pembuatan sup atau soto. 2. Bahan penyedap yang ditambahkan pada masakan tertentu. 3. Merangsang alat pencernaan. 4. Nutrisi untuk orang sakit. Bumbu dan rempah dalam pembuatan kaldu. Bumbu dan rempah merupakan tanaman aromatik yang digunakan untuk bahan masakan dan berfungsi untuk penyedap dan pembangkitkan selera makan. Bumbu dapat digunakan dalam keadaan segar atau basah, sedangkan rempah pada umumnya dalam keadaan kering. Fungsi bumbu dan rempah: 1. Penyedap rasa, pemberi aroma. 2. Meningkatkan selera makan. 3. Menghasilkan hidangan yang bernilai gizi. 4. Membantu merangsang kelenjar pencernaan. Macam-macam bumbu yang digunakan di dalam pembuatan stok: kunyit, jahe, kencur, laos, serai, daun salam, daun jeruk. Sedangkan macam-macam rempah yaitu yang sering digunakan di dalam pembuatan stok, yaitu lada, kayu manis, cengkih, dan pala. Macam-macam sup Indonesia, di antaranya sup kambing dari Betawi, sup ganung dari Wonosobo, sup ikan dari Cirebon, sup tomat dari Maluku, sup kondro dari Makassar, kaledo Sulawesi Tengah atau Palu, timlo dari Solo, dan tekwan atau Palembang. Sup kambing atau Betawi, salah satu contoh hidangannya dapat dilihat pada gambar berikut. Sup kambing adalah sup yang dimasak dengan menggunakan kaldu kambing, daging kambing, isi perut kambing, dan kadang-kadang ditambah wortel serta kentang. Garnish yang biasa digunakan yaitu irisan tomat dan bawang goreng, serta ada yang menambahkan minyak samin dan susu. Bumbu khas yaitu kayu manis, cengkeh, pala, serta rempah lainnya. Pelengkap: acar mentah dan sambal rebus. Sup ikan dari Cirebon. Sup ikan adalah sup dengan kaldu ikan laut dan dari ikan tersebut juga berfungsi sebagai bahan isinya. Garnisnya yaitu
cabai merah besar, dan bawang goreng. Bumbu dasar ditambahkan daun salam, sereh, daun jeruk, irisan kunyit dan jahe, tomat, dan belimbing wuluh. Gambar hidangannya dapat dilihat di samping layar. Timlo dari Solo dapat dilihat hidangannya pada gambar berikut. Timlo dikombinasi dengan soun, kentang, dan jamur merang. Disajikan panas-panas dengan kaldu ayam. Timlo Solo yang berkuah bening ini terdiri atas telur pindang, irisan hati ampela ayam, dan kuah ayam. Pelengkap yaitu sambal kecap, perasan jeruk nipis, dan bawang goreng. Tekwan dari Palembang. Tekwan adalah sup bola-bola ikan yang menggunakan kaldu ikan dan udang. Bahan isi yaitu udang, bunga sedap malam, jamur kuping, dan irisan bengkuang. Gambar hidangannya dapat dilihat pada layar tersebut. Sup kondro dari Makassar. Sup kondro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasa dimakan dengan buras dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. Kaledo dari Sulawesi Tengah atau dari Palu merupakan kaki lembu Donggala, disingkat Kaledo, adalah sup sumsum sapi muda yang rasanya asam karena penambahan asam segar. Bahan isi lainnya yaitu pisang kepok muda, irisan jagung segar, dan potongan singkong. Sup tomat dari Maluku. Sup yang menggunakan bahan utama tomat yang dihaluskan, serta kaldu ikan dan potongan ikan. Hidangan ini mendapat pengaruh dari Belanda, sup pure tomat. Teknik pengolahan sup Indonesia. 1. Pada saat pembuatan kaldu harus tepat metodenya. 2. Menyiapkan kaldu sesuai dengan sup yang akan dibuat. 3. Dalam membuat sup jernih, kaldu harus jernih dan mempunyai rasa serta aroma yang khas atau sedap. Peralatan pengolahan sup dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu ada peralatan persiapan, talenan, pisau, waskom, cobek, dan ulekan. Kemudian peralatan pengolahan seperti katel, kemudian panci teflon, kemudian alat-alat pengadukan. Peralatan hidang, mangkuk, dan sendok sup. Di sini saya contohkan proses pembuatan sup, salah satunya yaitu sup ares dari Bali. Pertama, ayam setelah dicuci bersih kemudian dibuat kaldu atau stok dan dagingnya disuir-suir seperti pada gambar. Kemudian yang kedua yaitu batang pisang bagian dalamnya dipotong-potong seperti korek api, kemudian dicuci bersih, kemudian diperas-peras menggunakan garam. Setelah diperas menggunakan garam, kemudian dicuci kembali lalu tiriskan. Ketiga, bumbu dasar putih dihaluskan. Keempat,
wortel dipotong-potong. Kelima, masak kaldu ditambah dengan beras 2 sendok makan, tentunya dicuci dulu, kemudian ditambah bumbu, lalu dimasak sampai beras menjadi matang. Kemudian tambahkan wortel yang sudah dipotong-potong, ayam yang sudah disuir, lalu tambahkan daun bawang yang sudah dirajang, masak sampai mendidih dan matang wortelnya, lalu angkat, lalu sajikan. Cara menyimpan sup Indonesia seperti soto, sup, kemudian bakso. 1. Simpan kuah pada panci. Perebusannya, pelengkapnya jangan dimasukkan. Kedua, makanan yang akan disimpan tidak boleh kena tangan. Ketiga, simpanlah pada tempat yang bersih, tidak berdekatan dengan bahan makanan yang berbau tajam. 4. Jangan dimakan binatang seperti semut, kecoa, tikus, cecak, dan lain-lain. Penyimpanan sup Indonesia harus memperhatikan yaitu kesehatan pembuat makanan, kebersihan alat dan tempat, bahan pembersih yang aman, bahan segar yang berkualitas. Kemudian suhu. Suhu penyajian 80 sampai 100 derajat Celcius. Suhu penyimpanan dingin 5 sampai 15 derajat Celcius. Beku 0 sampai min 18 derajat Celcius. Pemanasan hanya simmer saja, jangan direbus dengan api besar. Jika menggunakan microwave, harus ditutup, tapi jangan menggunakan aluminium foil. Daya tahan, penyimpanan diberi label dan tanggal. Dilarang mencampur. Sup yang lama dengan yang baru tidak boleh dicampur. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.